Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Budi Mulia Podcast. Kembali lagi dengan saya Ibu Nadia. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Gimana nih puasanya? Alhamdulillah kita sudah di pertengahan ya. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dan juga teman-teman yang beraktivitas juga semangat selalu ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih, sebenarnya sibuk juga ini orangnya nih. Makanya alhamdulillah bisa bergabung di sini, dan beliau ini adalah seorang ahli di bidang broadcast. Jadi teman-teman nih yang kepo banget sama dunia broadcasting, jadi nanti kita bisa tanya-tanya di sini lebih dalam lagi, dan mungkin kalau banyak pertanyaan juga nanti selanjutnya bisa dibuka part-part selanjutnya mungkin ya, karena ini kayaknya penting banget untuk kita ketahui bersama ya saat ini, apalagi kita sedang di masa-masa era digital gitu. Jadi daripada kepo nih ya, kayak langsung aja nih, karena saya sendiri juga nggak sabar gitu mau langsung ngobrol dengan Bapak Miki. Halo Pak Miki. Halo. Sehat Pak Miki? Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Miki sudah mau gabung bersama kami di sini. Mau nanya-nanya nih Pak Miki. Oke, nih. boleh, Ya, silakan. kayaknya Benar. anak-anak siswa ya gitu juga kepo gitu tentang dunia ini gitu Pak Miki. By the way Pak Miki mau kenalan? Oke, boleh. Jadi nama saya Miftah Fafar Faki atau biasa dipanggil Pak Miki. Saya di sini sebagai guru produktif broadcasting, ngajar teknik kamera, editing, audio, lighting, tata artistik, produksi audiovisual. Kurang lebih ada 6 mata pelajaran sih. Wow, dan itu asing banget nih di telinga Iya ya, kita. bener ya, asing ya. Iya, Pada dia betul. pribadi asing banget itu Iya, Pak. iya. Jadi dia makanya ini kesempatan banget nih buat tahu nih ya Iya, Pak Miki boleh, ya. boleh. Nah, mungkin langsung aja nih ya Pak Miki ya. Iya. Untuk broadcasting itu sendiri tuh apa sih Pak secara luas gitu? Secara luas atau secara gamblang sih itu adalah penyiaran ya. Jadi apa yang mungkin ditonton sama Bu Iya. Nadia tuh di TV itu yang dikerjakan oleh saya di belakang layar. Oke. Bareng sama artisnya, bareng sama krunya, bikin kontennya, itu kurang lebih sih broadcast isinya seperti itu sih. Iya. Tentang penyiaran. Yang kita tahu bersama kayak cuman program TV gitu-gitu Iya, doang, tapi taunya ternyata cuma banyak. nonton ya. Taunya Yo, cuma di nonton belakang gitu. itu yang ngerjain ada puluhan orang di belakang itu Oke, semua. di ada balik itu semua. tim-timnya ya Ada, yang betul di bidang sekali. ini gitu ya Betul. Pak ya. Iya, nah kita mau tahu itu lebih jauh gitu di belakang layar ini tuh ngapain aja sih sebenarnya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, perkembangan digital broadcasting itu gimana nih sejauh ini gitu? Sekitar 2 sampai 3 tahun terakhir ya, terutama pas sudah Covid Iya, itu. pandemi nih ya Pak ya. Pandemi ya 2019, digital itu udah makin berkembang. Pesat banget lagi ya Banget. Pak. Itu pesat sekali karena mungkin di era Corona atau Covid kemarin 2 tahun terakhir itu kan orang kebanyakan di rumah ya. Iya. Jadi mereka mau ngapain nih gitu Iya, kan. Ya, selain akhirnya mereka mengakses handphone ya kan, Larinya ya, Pak, ya, ke larinya gadget. mereka ke gadget, ke akhirnya nonton YouTube, main games dan lain sebagainya. Yap. Dan dari hal tersebut sebenarnya kalau yang saya tahu era digital itu sebenarnya baru mau baru mau disebarluaskan, baru mau dikukuhkan lah istilahnya, itu sebenarnya sekitar tahun sekarang 2000 berapa? 2022 ya, 2024 kalau nggak salah. Harusnya. Cuman karena perkembangan digital udah mulai marak ya, Iya. akhirnya stasiun TV pun beralih juga ke digital. Iya, Insya Allah bulan Juni kalau nggak salah tahun ini, di rumah udah pakai TV box digital itu belum? Smart TV Iya. ada. Nah itu nanti tuh TV terestrial itu yang pakai antena itu udah nggak ada. Oh. Nanti semua beralih ke TV box. Sudah mulai ya, dan nanti akhirnya perkembangan TV itu tanpa antena itu jadi lebih bagus, lebih jernih karena dia HD. Kualitasnya ya berarti, kualitasnya ya. jauh lebih bagus. Makanya semua stasiun TV itu mempercepat program digitalnya mereka. Jadi kalau pernah dengar Kompas HD, Net HD, nah itu tuh sebenarnya program itu tuh untuk dilarikan Juni 2022 ini untuk membuat TV digital tersebut. Makanya mereka mah sebenarnya udah pada punya nih stasiun TV tersebut gitu loh. Nah makanya kenapa saya bilang cepet banget perkembangannya, karena memang kita tuh dipaksa untuk mempercepat hal tersebut ya nggak sih? Sama keadaan Sama ya Pak keadaan, ya. termasuk guru loh. Betul, Kenapa betul. saya bilang termasuk guru? Karena 2019 semua guru itu rata-rata online.
Iya kan, mempergunakan Zoom pertama kali, mempergunakan Google Meet Betul pertama kali, banget, Pak. mempergunakan Google Classroom pertama kali, memanfaatkan semua media digital yang ada. Untuk apa? Ngajar anak-anak. Iya. Nah, itu makanya kenapa saya bilang pesat banget, tapi ada tapinya nih, Bu Nat, kalau buat saya ya. Iya. Karena cepat tersebut, akhirnya orang-orang itu tuh kebanyakan dari orang yang sudah mengakses digital tersebut, Iya. daya saringnya itu tuh Oke. tidak apa ya, tidak terlalu menyaring apa Tidak informasi diperhatikan gitu, gitu tidak ya. diperhatikan gitu loh. Jadi gampang terkena hoax. Bener banget nih, Iya awal-awal nggak? pandemi ya banyak Wah, itu banget. banyak banget deh masuk ke grup WhatsApp Iya. atau dari broadcast atau personal segala macam. Hoax itu mulai berkembang gara-gara era digital dan Iya. karena kita nggak nyaring nih, akhirnya kita lempar lagi ke orang lain, kita lempar lagi sosial media Iya, kita, betul, yang Pak. baca, yang nonton itu ratusan orang. Akhirnya informasi makin menyebar kemana-mana. Itulah kenapa saya bilang ada ruginya juga kita. Kenapa? Karena tidak semua apa yang kita sebarkan itu adalah hal yang benar biasanya. Makanya Mungkin kalau saya sih harus apa? Harus teliti sih ya kalau Iya, misalnya ada betul. berita. Betul sih. mungkin karena kurang persiapan sebelumnya juga ya Pak ya. Iya, Jadi kan betul. karena kita ibaratnya kayak dibilang kaget gitu Kaget dengan datangnya banget. masa ini, Betul, betul. dengan sebelumnya kita Iya, yang nggak sesering banget megang gadget atau gimana Iya. ketergantungannya gitu. Iya, makanya anak-anak pun juga demikian kan. Iya, siswa-siswa bener banget. Iya, siswa awal-awal saya ngajar itu excited sekali sama nge-Zoom, nge-meet segala macam. Cuman akhirnya mereka ada yang ngerasa capek. Ya kita mau nggak mau jadi guru gimana caranya? Akhirnya untuk bisa bikin Tanggung jawab pembelajaran kita, secara bener. online itu menarik gitu loh. Yang happy, Iya. yang fun Iya. ya Pak ya. Jadi PR banget ini, bener. banget sih. Nah, nah tadi kan ini menyambung dengan pembelajaran nih Pak Iya. nih ya. Kalau dalam sistem pendidikan itu gimana sih Pak? Apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya gitu untuk dunia broadcasting ini Pak? Oke, kalau yang saya terapkan ya di SMK Budi Mulia itu sendiri, saya menerapkan sistem 40% teori, 60% itu praktek. Wow, lebih banyak ya Lebih prakteknya. banyak Benar. karena sebenarnya kalau saya perhatikan perkembangan stasiun TV sendiri di luar dari era digitalnya itu perkembangannya sekitar 5 sampai 7 tahun sekali baru ada terlihat kayak peralatan yang berbeda. Oh. Kayak misalkan dulu kita ngerekam kamera itu pakai kaset. Sekarang udah pakai SD card Iya, gitu. betul. Nah, itu kan itu perkembangannya kan nggak langsung ya. Bisa sekitar 5 tahun mendatang segala macam peralatan-peralatan yang digunakan juga lampu yang dipakai ini kan semua udah LED. Kalau dulu pakai Iya. bohlam. Iya, Dan itu benar-benar. tidak setahun 2 tahun perbedaannya, tapi bisa kayak 5 tahun, 8 tahun, bisa 10 tahun gitu Oh, loh. gitu Nah, makanya masanya ya. kenapa saya teorinya lebih sedikit gitu. Malah mungkin bukan 40%, bisa sampai 30% doang. Kenapa? Karena teori dari broadcasting itu sendiri sebenarnya dasar itu dari kelas 10 itu udah dikemakan semua sama anak-anak. Oke. Nah, setelah mereka kelas 10 udah beres sekalian sama praktek, di kelas 11 sama di kelas 12 ya tetap ada teori, tapi prakteknya dibanyakin. Jadi langsung implikasi gitu ya, langsung diterapkan Betul. gitu Jadi ya, mereka Pak. harus tahu nih product knowledge dari apa yang mereka ambil jurusannya. Nah, saya makanya kalau mengaplikatifkan pembelajaran sendiri itu kemungkinan besar kebanyakan prakteknya, dan memang anak-anak itu lebih senang seperti itu. Iya sih, lebih enak belajar pas praktek juga Nah, kayaknya itu deh. dia. Jadi Kayak langsung ngebawa teorinya dulu, setelah teorinya sudah beres, masuk ke praktek. langsung tuh ya Pak. Langsung praktek. Tapi biasanya kalau praktek itu saya nggak barengin sama teori, tapi praktek dulu. Nanti habis dari situ apa yang mereka nggak tahu baru mereka tanyakan. Kalau saya seperti itu. Oke. Karena kalau misalkan saya menteorikan terus, takutnya nanti anak-anak malah bosen. Heeh, Jadi yang mereka nggak tahu, mereka tanya. Kalau mereka salah, ya udah. Karena kan yang namanya belajar nggak ada yang selalu benar. bener Pak. Nah, iya Karena- kan? Iya, di praktek biasa lebih cepet nih mengenali Lebih cepet. kesalahannya gitu Iya, ya Pak betul ya. banget, Wow, gitu. benar-benar. Nah, kalau dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-harinya gitu Pak, gimana tuh kalau dunia broadcasting ini? Kalau di aplikasi sehari-hari itu sebenarnya sekarang orang udah mulai banyak ya, udah mulai banyak jadi kameramen, udah mulai Iya, banyak jadi betul fotografer banget. pakai handphone sendiri. Iya nggak sih? Tapi itu ada tekniknya kan Pak Ada sebenarnya? sebenarnya, makanya terkadang saya bilang sama anak-anak saya itu, yang kalian pelajari ini bukan cuman sekedar ngambil gambar doang, tapi ada tekniknya, saya bilang. Ada yang membedakan Ada gitu dengan banget yang ahli membedakan bidang ini ya sama Pak ya? orang-orang yang cuman misalkan ibu-ibu nih mau foto, ya udah foto aja gitu loh. Tapi sebenarnya ada kayak misalkan objeknya harus di tengah-tengah, terus kita harus memperhatikan ada bagian namanya headroom atau bagian kepala tidak boleh berlebihan. Oh. Ada. Jadi kan suka ada orang ngambil, Sedetail itu ya? iya orang suka ada yang ngambil gambar misalkan di bagian atas itu lebih tinggi gitu loh. Iya. Jadi orangnya
kelihatan kayak bantet atau Iya, kayak pendek. pendek gitu. Nah, Ha. sebenarnya nggak boleh kayak gitu, harus headroomnya sedikit. Terus set kanan kirinya itu harus bener-bener rata. Kalau Wow. misalkan mau di tengah, objeknya di tengah. Kalau mau di pinggir banget. Jangan sampai tengah nanggung ibaratnya gitu. Oh, Itu ada ilmunya sebenarnya. wow, dan Nggak, ini iya, ya benar-benar. nggak sekedar cuman ngambil gambar doang gitu loh. Makanya kebanyakan anak-anak muda saya bilang, saya mau jadi YouTuber, mau jadi apapun, saya bilang ada ilmunya tetap. Iya, benar-benar, Tetap Pak. harus ada mempelajari bagian-bagian yang memang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, ini nih, Gitu. ini yang harus diperhatikan sama teman-teman Betul, ini betul. ya, remaja nih yang lagi hobi mungkin ngonten-ngonten, bikin-bikin apa video-video yang menarik gitu ya, betul, Pak, betul, di aplikasi sekarang. Iya. Nah, kalau pentingnya broadcast itu sendiri tuh untuk kita nih, Pak, di era sekarang tuh apa, Pak, kira-kira? Pentingnya broadcast itu kalau buat saya pribadi di dalam broadcast itu bukan cuman ada sebuah pekerjaan, Ya. ada attitude juga di situ. Oke. Iya, karena Oh. kita berhubungan sama orang banyak, termasuk Bener salah sih. satunya adalah artis. Heeh. Tim ya, Pak, tim Tim juga. juga nih, Heeh. tim dan juga artis nih. Artis itu kan orang yang terpampang nyata di depan layar secara Iya. visual. Mereka adalah orang yang menjual stasiun TV kita. Nah, disitulah artis-artis ini harus kita jaga dengan attitude kita. Nah, kadang suka nih kalau saya pengalaman saya bagi sedikit, ada artis yang pas datang moodnya lagi nggak bagus. Oh, jadi kita Gitu. menyesuaikan gitu Kita ya. menyesuaikan, kita nggak boleh ikut-ikutan kesel juga gitu loh. Jadi mau nggak mau kita menyesuaikan dengan cara mungkin kita bisa ngobrol sama dia, yang nggak harus saling sharing tapi minimal kayak misalkan saya punya coklat nih, misalkan sama Bu Citra Lestari, misalkan sama BCL, Kak mau nggak coklat misalnya gitu. Misalkan kalau Oke. diambil sama dia, terus dia akhirnya merubah moodnya jadi bagus Heeh, gitu kan, ya suasananya suasana jadi cair bagus ya. jadi cair, lebih enak ngobrolnya juga. Itulah fungsi aplikatif, salah satunya ya kalau buat saya adalah attitude, karena memang anak broadcast itu katanya tuh nyantai banget. Kita tuh nyantai banget sih, rambut boleh gondrong, pakaian boleh bergaya apapun gitu loh. Yang penting celana panjang sama kaos ataupun baju kemeja ataupun Kemeja. seragam dari stasiun TV tersebut gitu. Tapi kita tuh santai, kerjanya santai, dan kita kerja tuh nggak tahu waktu, ibaratnya masuk pagi, oke. pulang malam gitu loh. Nah, tapi di situ ada attitude yang harus kita jaga. Makanya kenapa saya bilang kalau aplikatif secara kehidupan salah satunya itu adalah ngejaga attitude bukan cuma sama si artisnya, bukan sama kru, tapi mungkin juga akan teraplikasikan sama keluarga kita, Iya, sama benar. pertemanan Ke bawah kita, ya, ke bawah untuk banget. kepribadiannya Itu kan gitu. iya, Ha. betul, Bang. Nah, tadi yang kepo sedikit nih, Pak, di stasiun TV itu kira-kira ada tim-tim apa aja sih yang di broadcast, Pak, ini? Secara universal ya, tapi saya nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak Iya, banget. pasti banyak Karena banget. kita kalau syuting itu bisa sampai 60 orang. Wow. Banyak banget gitu loh. Tapi kalau secara pembagian ada namanya tim services. Nah, tim Services. services itu isinya adalah floor director, saya waktu itu ada di 3 stasiun TV. Terus ada kameramen, Kameramen. ada program director. Nah, Program itu director itu ada ngapain tuh, Pak? itu kerjanya itu ya mereka tuh kameramen ya, kameramen jelas ya. Kalau program director itu dia mengaplikasikan atau mengontrol kamera dari atas. Ya, ngasih tahu kamera ini cam 1 apa namanya close up ya, standby, kamera on. Itu yang ngambil, dia ngetek-ngetek gambar. Oke. Nah, kalau saya sebagai floor director, saya itu yang berhubungan sama artisnya langsung. Oke. Nah, jadi saya ngobrol banyak sama artisnya, Mbak, misalkan atau Mas atau Ariel, nanti standby di sini, berdiri di sini, nanti in frame dari sini, nanti in frame pas lagi intro ini ya Ariel, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu urusannya si FD. Nah, ada lagi bagian yang namanya tim Oke. produksi. Nah, tim produksi itu ada PA, ada produser, ada asprod, ada executive producer, ada manajer produksi, ada lagi tim support itu ada wardrobe. Wow. Iya, ada wardrobe, ada make up, terus support juga ada apa namanya background seperti apa namanya artistik lah ibaratnya. Terus ada lagi tim teknik. Nah, ini alat-alat kayak gini nih Gini ya, semuanya yang teman-teman anak-anak tim teknik itu. Nah, gitu. Sebenarnya kalau paling 4 itu sih kalau secara universalnya, tapi isi dari 4 itu banyak Oke. banget gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kayak tadi mau ke programmer apa tadi itu, Pak, yang Program director iya, atau floor program director. director gitu, itu ada mempelajari ilmu khususnya kah, atau cukup mengenal dunia broadcasting, atau nanti harus kuliah lagi atau gimana gitu nggak, Pak? Ada. Jadi itu program director itu kalau di film namanya sutradara. Oke. Kalau di TV namanya program director. Nah, kalau si
program director ini sebenarnya basicnya dia harus tahu kamera, harus tahu teknik kamera. Nah nanti kalau udah tahu teknik kamera, udah paham dengan teknik kamera, dan kamera kan nggak cuma yang pakai tripod ini aja ya. Kalau di CCTV ada yang pakai belalai yang di atas tuh namanya Jimmy Jeep. Nah jadi kalau dia udah bisa menguasai banyak teknik kamera tersebut, udah apa ya, udah ngelotok lah ibaratnya ilmunya. Nah dari situ baru dia bisa jadi PD. Oh, Jadi PD itu sebenarnya strata tertingginya oke. setelah jadi kameramen. Floor director pun juga sebenarnya bisa jadi PD. Karena floor director itu tahu floor, tahu artis kayak gimana, tahu kamera kayak gimana, tahu lighting kayak gimana. Iya. Saya juga bisa jadi PD gitu loh. Jadi apa Oke. jenjang sih rata-rata kalau studi TV itu kebanyakan jenjangnya Berjenjang, berjenjang banget gitu. Berarti nanti kalau misalnya kita masuk dunia broadcasting gitu, kita mau fokuskan ke tadi yang ke PD itu ya, Pak. Berarti pelajaran di broadcastingnya juga ada yang harus kita fokuskan gitu ya, Pak. Iya, dan Oke. apa broadcasting itu tuh pembelajarannya nggak cuma satu ibaratnya. Gimana tuh, Pak? Jadi banyak banget yang harus kita pelajarin. Misalkan saya jadi apa namanya FD atau floor director, saya tuh nggak cuman sekedar harus memblocking artis aja, tapi saya harus paham lighting itu jenisnya namanya apa aja. Oke. Sangat Lighting yang putih misalkan luas namanya banget ya. daylight, yang kuning namanya tungsten, terus ada lagi lighting par LED apa segala macam. Nah, Wow. saya tuh harus tahu itu. Kenapa? Karena nanti PD-nya bakal bilang, Mif, tolong ya si Ariel taruh di bagian bawah kamera strobo misalkan kayak gitu. Ya Wow. udah, taruh di situ, titikin gitu loh. Saya harus tahu lightingnya yang mana. Oh itu strobo, oh itu apa segala macam. Harus tahu kayak gitu. Harus paham audio. Kita hearingnya harus bagus. Jadi kalau FD itu harus dengar kalau misalkan vokalnya kurang naik atau kurang up segala macam, kita bisa bantu. Kita bisa bantu si artis itu untuk ngasih tahu, tolong dong mic-nya Ariel di up lagi mic-nya atau apa segala macam. Oke, harus ini apa? Peka sama hal Harus kecil peka, ya, Pak ya. dan itu mungkin bisa dibilang nggak satu dua pekerjaan doang yang FD harus tahu. Jadi harus banyak, harus tahu lighting, tahu kamera, tahu audio, tahu blocking. Aduh, harus mencakup Nah, semua yang ada di biasanya situ gitu ya, Pak. itu dari pengalaman. Saya kan dari Benar-benar. 2009, berarti kurang lebih sampai sekarang udah 13 13 ya, tahun. 13 tahun. Nah, pengalaman saya dulu di awal nggak sebanyak sekarang ibaratnya. Jadi karena pengalaman tersebut, berarti dari kesalahan, akhirnya saya memahami semua aspek-aspek tentang broadcasting itu harus seperti apa, floor director Oke. seperti apa, PD seperti apa. Wow. Banyak banget, benar kalau Makanya mau memang ngomong harus ilmunya praktek dan terjun langsung Terjun ya, langsung, Pak, betul biar banget, dapat betul. langsung pembelajarannya kayak gitu. Sangat betul. Nah, untuk terjun ke dunia ini gitu, Pak. Kira-kira untuk teman-teman nih yang remaja yang mungkin yang minat untuk di dunia ini, hal-hal apa aja sih, Pak, yang harus dipersiapkan mungkin dari sekarang, Pak? Oh, oke. Kalau buat saya tadi kata-kata minat itu memang harus kita pahamin dulu. Karena terkadang suka kayak gini, benar. Ngelihat temennya, Iya, ya betul, kan, kebawa. bisa bikin kayak gini, kebawa doang nih. Kebawa. Akhirnya dia tidak memfokuskan apa yang sebenarnya itu bisa jadi masa depannya dia mungkin Iya. gitu. Nah, makanya peminatan ini bukan cuma sekedar minat kalau buat Iya, saya, tapi betul. harus didalami. Karena tadi saya bilang, jadi broadcaster itu nggak bisa cuma satu kerjaan aja diambil. Bener. Dan gak Banyak- sebentar ya, Pak, ya itu dia, kayaknya. banyak pekerjaan yang harus diketahui juga gitu loh. Makanya kalau misalkan apa mau jadi broadcasting itu, satu itu, yang kedua mental. Kenapa tuh, Pak? Wow. Karena mungkin kalau misalkan di sekolah ya, dari segi pembelajaran mungkin mentalnya adalah ketemu sama orang baru nih. Karena saya sering banget kalau anak murid saya punya program, saya suka suruh keluar. Keluar itu kayak misalkan mereka bikin acara, misalkan acara makan-makan, variety. Oke. Nah, mentalnya tuh di mana sih? Nah, mentalnya itu adalah mereka harus ketemu nih sama manajer tempat makan itu Oke. ngelobi untuk kalau misalkan, Pak, Mas, saya mau bikin acara di sini, boleh nggak? Misalnya kayak gitu. Wow. Itu mental kan, benar-benar digojlok banget. Kita belum pernah, anak itu belum pernah ketemu sama orang yang punya jabatan jauh lebih tinggi, tapi dia harus ngomong. Kenapa? Karena mentalnya harus digojlok di situ. Iya, benar. Nah, mental itu Harus tuh yang dipersiapkan. mentalitas itu yang memang Bener-bener sih. harus besar banget gitu loh. Jangan sampai takut, jangan akhirnya sama temennya mendorong-dorongan Oke. gitu. Nah, terus yang kedua waktu. Waktu. Nah, karena kenapa saya bilang waktu? Karena saya kuliah jurusannya sama, kurang lebih saya kuliah 3 tahun. Jadi total 16 tahun lah saya ada di dunia ini, di Oke. dunia broadcasting ini, termasuk juga masalah waktunya. Kenapa? Karena seorang broadcaster itu kadang waktunya tuh nggak menentu. Kenapa tuh, Pak? Saya pernah kerja jam 7 pagi Iya. di RCTI, bikin program drama non muslim waktu itu, drama Kristen rohani.
Kita syuting itu nyampe lokasi kalau nggak salah jam 9 pagi itu. Kita syuting sampai beres jam 4 subuh. Dari jam berapa tadi, Pak? Dari jam 7 pagi. 7 pagi. Nah, Sampai ketemu pagi lagi, Pak. ketemu pagi jam 4 subuh. Wow. Setelah itu jam 7 pagi saya standby lagi untuk syuting hari yang sama. Akhirnya Wow. saya di kantor tidur sebentar, saya mandi, jalan syuting lagi. Wow, Dan itu belum yang terlama loh. Saya syuting MasterChef itu lebih lama lagi. lebih lama Satu lagi. hari full. Full. Jadi 24 jam ya, Pak. waktu itu kalau nggak salah Chef Juna ngamuk Kenapa, Pak? gara-gara ada barangnya dia itu tidak dibawa sama anak buahnya. Akhirnya dia ngambek barangnya harus diambil dulu nih. Wow. Nah, jadi kita syuting waktu itu jam 8 pagi syuting di SCTI waktu itu di studio 4. Terus habis itu saya baru beres syuting karena si Chef Yuna ngambek, saya baru beres syuting jam 8 pagi juga. Dan jam 10 pagi saya harus syuting lagi. Jadi Karena itu hal itu iya, gitu ya, jadi kenapa saya bilang waktu salah satunya ya karena kita kalau sekarang mungkin ya kalau bikin sesuatu ya masih semau kita ya. Tapi kalau kita udah masuk corporate, kita udah masuk stasiun TV, ya mau nggak mau kita harus ngikutin rules TV itu kan, Nah, mau nggak mau berarti kan. nggak menentu ya, Pak ya. Nggak, Jadi sangat paling sekali cuma tidak menentu. target aja gitu, tapi untuk waktunya nggak bisa diprediksi Nggak, gitu. sama Wow. sekali tidak bisa diprediksi. Malah bisa satu hari itu kita bisa 2 sampai 3 program. Oke. Karena saya di Trans TV waktu itu pernah megang The Rings, habis itu saya pernah megang setelah The Rings beres itu jam 11 kalau nggak salah. Habis itu saya masuk ke redaksi. Redaksi jam 12 siang, jam 4 sore saya program lagi. Jadi 3 program itu satu hari saya pegang. Padahal Wow. rata-rata cuma satu program satu hari. Gitu. Ya gitulah pokoknya kalau stasiun TV. Nah, berarti tadi yang harus dipersiapkan pertama adalah mental ya, Mental, Pak. betul Waktu, banget, waktu. terus tingkat minatnya nih Minat ya. sebenarnya di mana Iya, betul. gitu ya, Itu Pak. harus dalami banget sih sebenarnya. BTW, Nadia ini nih kepo nih, Pak. Tadi Apa tuh? pengalamannya ternyata udah di mana aja nih? Tadi udah denger MasterChef, udah denger di Trans TV, RCTI segala macem. Kalau pengalaman Pamik itu udah di mana aja? Kalau stasiun TV nih, kalau stasiun TV saya itu di 2009 saya di Trans TV. Oh, Trans TV. 2009 saya di 2009. Trans TV. Oh, pertama 2009. berarti ya, Pak? Pertama banget. Pertama banget di Trans TV. 2011 itu MasterChef pertama itu saya pegang. Wow. 2011. Setelah itu saya beres di RCTI 2014 Idol zamannya Hussein waktu itu, Noella itu di 2014. Setelah itu 2014 pertengahan saya pindah ke Raja Wali Televisi. Raja RTV Wali. Oh. yang ada Tayonya. Nah, Wow. itu sampai 2019. Oke, 2019. Cuman setelah itu kan saya full di sekolah nih. Terkadang memang suka ada aja project-project dari temen yang memang membutuhkan jasa saya. Kayak Iya. waktu tahun kemarin saya megang ulang tahunnya Antv juga. Oke. Terus saya juga pernah megang acara Antv juga, acara bolanya Antv. Jadi tetap aja walaupun saya di sekolah saya tetap ada kerjaan Iya, di stasiun karena TV udah lain. membangun relasi nih, karena Nah, udah itu cukup dia lama sih, juga itu ya, salah Pak satu ya. yang memang harus dikembangkan Itu juga. mungkin jadi nanti kelebihan teman-teman broadcast ya, Nah, Pak ya, ya. betul, Jadi betul. nyambung juga di relasinya ke Pak Miki ini. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri nih, Pak, seluas apa sih broadcasting itu, Pak? Dan sebanyak apa, Pak, prospeknya kira-kira menurut Bapak? Itu luas banget sih. Luas banget, apalagi tadi saya bilang digital Iya. udah main ya. Kalau dulu mungkin lagi zaman saya kalau bisa dibilang masuk stasiun TV itu termasuk susah karena saingan kenapa kita tuh, bisa Pak? sampai 60-100 orang. Wow. Kenapa seperti itu? Karena medianya hanya stasiun TV. Kalau sekarang kan udah di YouTube. Ada YouTuber, Mbak Imbong, ada Raffi Ahmad punya Rans. Nah, itu kan yang Iya. dipakai adalah orang-orang broadcast juga sebenarnya. Basicnya. Jadi, kalau saya bilang sekarang itu udah lebih banyak peluang kerjanya. Tinggal apa ya, teman-teman untuk bisa tahu aja mau kemana diarahkannya gitu. Tapi kalau untuk peluangnya sih selain stasiun TV juga youtuber-youtuber udah pada punya apa namanya, udah pada punya tempat sendiri, udah perlu kru juga. Cuma bedanya kalau di TV memang minimal harus D3. Oh, minimal. Kalau Ada jenjang corporate pendidikannya ada, ya? mereka harus minimal D3. Tapi kalau misalkan untuk jadi krunya YouTuber, lulusan SMA atau mungkin lulusan SMP yang penting punya Skillnya kemauan, itu. skillnya juga, passionnya bisa ada di situ, bisa sih sebenarnya nggak masalah. Nah, itu balik lagi tuh ke minat tuh ya, Pak ya. Iya, Gimana betul banget. buat nanti ngempelajari lebih dalamnya Betul banget gitu. sih, iya. Tapi menurut Pak Miki nih, hal apa sih yang susah dalam mempelajari broadcasting gitu, Pak?
sejauh ini? Hampir semua sih kalau saya bilang susah. Wow. Kenapa saya bilang hampir semua susah? Karena yang tadi Bu Nadia bilang, saya nggak pernah denger tuh artistik apa, Iya bener editing apa, sih, iya nggak bener. sih? Untuk dari pengertiannya aja kayaknya awam Karena banget ya. kebanyakan orang kan cuma nonton, Bener iya kan? sih. Bu Nadia pasti nonton dong YouTube, nonton TV lah ibaratnya. Apa kayak menikmati hasilnya aja Nah, itu gitu. dia. Justru malah kalau kita udah di belakang layar itu keasikannya luar biasa loh. Kita kenal sama artis, punya nomor telepon artis, bisa follow-followan Instagram sama artis itu. Wow. Ada sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang jadi pride sendiri buat kita gitu loh. Salah satunya walaupun apa ya, kerja kita capek gitu Iya. loh. Tapi ya pasti kayaknya sesuai apa mungkin dari gajinya atau Iya. dari pengalamannya Betul, gitu, betul. sesuai Sesuai apa sih yang itu semuanya. diperjuangkan gitu Betul. ya Pak ya. Capeknya ngepas. Heeh. Nah iya, jadi itu teman-teman ini kan nanti ada bidang digital, mungkin ada desain nanti Pak pelajarannya Oh, gitu. di vokasi gitu. Nah kalau di Desain desain grafis sendiri ya? itu masuk juga nggak Pak? Masuk. juga. Justru malah desain itu jadi salah satu apa ya, media promosi juga kan. Oke, Apalagi heeh, zaman benar-benar. sekarang Iya tadi saya sih. bilang era digital udah mulai naik nih. Makanya media promosi dari mana? Ya dari desain. Sekarang kalau ngelihat Bu Nadia pasti kalau misalkan ngelihat stasiun TV kan suka ada tuh pukul sekian Oh nanti akan iya, ada itu kan heeh. desain grafis yang ngerjain. Gitu. Basically harus mereka yang ngerjain itu penting banget karena orang desain grafis itu memang diperlukan juga kalau sebut. Iya benar sih. Berarti masuk ya Pak ke broadcasting itu. Banget. Nah untuk ini Pak mengenai pekerjaan nih profesinya nanti gimana sih perjalanannya Pak untuk kita bisa mungkin mendapatkan pekerjaannya gitu. Oh, oke, di stasiun TV atau di mana nih? Stasiun TV mungkin ya Pak Oke, yang kalau yang untuk stasiun ini. TV, jangan pada takut sih kalau buat saya. Kenapa? Karena tadi kan saya udah bilang ya Iya. harus D3 gitu kan. Nah, Jadi persiapan itu persiapan pertama salah satunya ya. itu ya. Kalau untuk ke stasiun TV karena minimal memang D3. Yang kedua adalah belajar secara dasarnya dulu aja. Oke, dasar-dasarnya itu apa aja tuh Pak? Dasar-dasarnya itu ya kita paham teknik kamera, kita paham artistik seperti ini, setup mic-nya seperti apa, setup buat live streaming segala macam seperti apa. Oke. Dasarnya aja sih yang penting. Karena apa? Karena nanti misalkan di kuliah itu pasti kan diajarin lagi, lebih intens lagi tuh. Lebih intens ya. Tapi nanti difokusin mau ambil apa nih? Oke. Karena tadi saya bilang kan pembelajarannya banyak nih. Semua tuh pembelajarannya menarik banget kalau buat saya. Pembelajaran broadcast dari teknik kamera, wah pengen jadi kameramen. Iya. Wah, habis kamerain bisa ngedit nih. Wah, ngedit aku gitu. Ngedit Ya, gitu ya, Jadi, heeh. nah, tapi jeleknya kadang sih orang suka habis baru beres teknik kamera nih, belum sampai matang banget di otak, belum sampai ngelotok, pindah nih. Pindah job desk. Wah, jadi- mau ngedit deh. Jadi akhirnya yang harusnya difokusin satu itu akhirnya nggak fokus gitu loh. Jadi kalau saya tuh fokusin satu hal dulu, tapi boleh yang di bagian belakang ini misalkan tahu teknik kamera, tahu audio itu basicnya nggak apa-apa. Karena setelah lulus nanti dari kampus itu, nanti di stasiun TV kita diajarin. Oke. Pasti diajarin, kita nggak akan mungkin dilepas gitu aja. Kita ada namanya ditandem. Heeh. Nah, jadi ditandemin, misalkan saya senior, nah dia baru masuk misalkan, Iya. tertandem sama saya ajarin sampai bisa nanti. Biasanya tuh Gitu ya. diajarin kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Setelah itu akan dilepas sendiri. 2 sampai 3 bulan tuh Pak. Itu diajarin. Jadi makanya jangan takut kalau misalkan apa namanya, oh, Aduh nanti- gue nggak bisa nih Wah, gitu ya. itu di sana Kayak diajarin kok. susah gitu. Apalagi untuk fresh graduate. Kalau fresh graduate pasti Pasti udah paham ya orang-orang Iya, mereka senior-seniornya senior gitu. udah paham. Heeh, Makanya kan udah tadi saya bilang kan jumlah krunya tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan satu tim itu misalkan ada 2 kreatif, satu ada anak baru, ntar satu suruh tandemin nih. Anak ini bikin naskah, Iya. bikin rundown kayak gitu-gitu. Jadi enggak dilepas gitu aja gitu loh. Oke, wow. Jadi teman-teman juga jangan ragu juga ya. Kalau tadi misalnya mungkin kalau mau belajar broadcast, kalau mau penyeluruh ya nggak apa-apa, tapi setidaknya dituntaskan gitu ya Pak, Betul, salah per satunya harus ada bagian-bagiannya. yang apa ya? Salah satunya harus ada yang expert dulu deh. Jadi kalau Expert dulu. ya harus ada yang di-expertin gitu loh, jangan sampai baru megang kamera, megang audio, megang editing. Jadi satu di-expertin, yang sisanya di basicnya. Wow. Nanti biar saat kita mau masuk stasiun TV, kita punya portofolio di teknik kamera. Oh, Saya pernah jadi kameramen di fokusannya film ya. ini, saya pernah jadi kameramen di TV ini. Keunggulan atau, skillnya gitu ya, betul, Pak, ya. difokusin tetap harus satu hal gitu. Kalau belajar Pak pasti boleh ya Boleh semuanya. banget kalau belajar. Nah terakhir nih Pak Nini, tadi udah Ya. banyak banget kita mengetahui ya pesan-pesannya nih mungkin untuk anak didik Bapak atau teman-teman remaja di luar sana untuk dunia broadcasting lah gitu. Kira-kira apa nih Pak pesannya? Kalau pesan saya sih untuk dunia broadcasting digital ya, terutama lebih anak zaman sekarang itu kelihatan memanfaatkan digital hanya untuk
main ya. Iya. Nah, saya sih Kesenangan harapannya ya, kesenangan lebih aja kesenangan. nih. Saya harapannya adalah membentuk aset. Membentuk aset. Aset ini apa sih? Aset ini adalah untuk masa depan. Iya. Artinya apa? Nah, kita membuat sesuatu, habis itu kita taruh ke sosial media. Sosial media kan nggak bakal mati. Iya sih Cuman benar. gonta-ganti. Dan nggak menghilang Nggak lagi ya, Pak. menghilang sama sekali. Aset tersebut kita masukin sosial media, orang ngelihat seberapa sering kita bikin, seberapa bagus foto yang kita ambil, Iya. seberapa sering video ataupun film yang kita buat, orang ngelihat tersebut, lama kelamaan ngelihat, oh ini orang bagus deh bikin Iya, keren potret gitu ya. gambarnya atau segala macam. Bisa. Bisa aja anak-anak baru lulus SMA atau masih SMA bisa kerja loh, menghasilkan uang jutaan rupiah. Cuma Oke. gara-gara mereka menaruh aset tersebut di sosial media mereka. Fokuskannya ya. Betul, karena anak zaman sekarang kalau buat saya kebanyakan nih ya, saya baca atau saya lihat, mereka itu punya sosial media, itu nggak ada postingannya. Cuma buat gaya-gayaan, Twitter followersnya banyak, terpunya second Oke, account. bener sih, bener Iya nggak nih sih, ya. sebenarnya kayak gitu. Itu padahal sayang loh kalau dikosongin. Misalkan suka motret, ya udah potret, apa namanya, di posting, kasih apa namanya, caption misalkan. Kalau motret nggak bisa bikin video, taruh di situ biar orang akan ngelihat sering-sering. Nanti kan apa namanya, media kita masuk ke explore-nya Instagram Iya atau benar YouTube sih segala ya. macam. Terjangkau luas gitu Banget. ya, Dan tersebar. aset itu jangan kita pikirin sekarang. Aset itu kita pikirin 2 sampai 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena pelan-pelan kalau misalkan kita asah terus dan aset itu makin banyak, orang makin ngelihat kalau kita itu punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang lah, atau misalkan bisa ngasih sesuatu lah buat orang tersebut, misalkan fotoin pre-wed, fotoin Oh, produk. benar sih ya. Iya kan? Dari situ makanya, tapi jangan ngerasa aset itu tuh harus berkembang cepat. Enggak, pelan-pelan aja. Jadi kalau menurut saya sih saran saya adalah kalau untuk zaman sekarang itu ya main-main boleh, tapi coba dipikirin lagi, ada sesuatu yang namanya aset itu bisa dikembangkan untuk 2 sampai 5 tahun ke depan. Oke, jadi mungkin jadikan kesenangan itu menjadi bernilai gitu ya, Pak ya. Betul. Malah kalau saya bilang mungkin lebih enak kerja itu adalah hobi yang digaji. Iya, betul banget Betul nih. nggak? Pasti teman-teman Iya, paham nih ya, betul. Kalau kita anak-anak hobi- remaja sekarang. hobi fotografi, terus kita dibayar, Iya, senang ya dong. senang bener ya, Karena itu kita yang kita ngejalaninnya kerjakan. senang. Betul, Betul. itu. Nah, itu ya tadi teman-teman, untuk broadcasting itu sendiri kan penyiaran ya, Pak ya, kepada hal yang luas gitu, baik di media sosial atau masyarakat langsung. Iya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan juga ke depannya, mulai dari mental, minatnya ya Pak, pendidikan, pengalaman juga boleh, nanti mungkin mau coba ya dengan Pak Miki gitu, jadi boleh. timnya Pak Miki boleh banget ya Pak Miki ya. Boleh. Teman-teman SMK, SMP, SMA gitu ya, atau anak-anak SD mau coba-coba tahu juga boleh banget nih ke Pak Miki. boleh. Cari-cari pengalaman, cari-cari ilmu Betul, baru betul, ya Pak betul. Miki ya, Iya. karena fasilitas di Budi Mulya juga beberapa sudah banyak yang mendukung gitu ya Udah Pak sangat ya. lengkap malah. Oh, wow. Udah sangat lengkap sekali gitu. Wow, keren. Jadi jangan ragu lagi nih guys nih teman-teman. betul. Ayo belajar sama-sama ya kita. Nah, untuk kedepannya juga jadikan kesenangan kalian yang bernilai nih mulai dipikirkan lagi. Kesenangannya bisa menghasilkan apa ya kira-kira gitu ya Pak Miki ya. Jadi mungkin nanti selebihnya yang ingin lebih tahu lagi bisa sharing dengan Pak Miki dan timnya. Mungkin ada tim ya Pak Miki sama teman-teman broadcast juga bisa sharing ke depannya lagi. Sekali lagi Nadia mau ngucapin terima kasih nih Pak Miki udah mau Sama-sama, terima berbagi, kasih udah sudah mau diundang. hadir. Iya. Udah mau berbagi juga nih sama teman-teman ya. Nah, untuk selebihnya bisa menghubungi Pak Miki langsung, cari di SMK ya, tapi agak sibuk nih, mohon maaf. Jadi mungkin bikin janji dulu nanti sebelumnya. Gitu. Dan terima kasih juga untuk support yang sudah diberikan kepada podcast Budi Mulya dan media-media lainnya. Kritik dan saran tentu juga kami harapkan ya, untuk kemajuan dari media-media kita. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, sampai berjumpa di lain waktu. See you. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Miki. Sama-sama.